Dia adalah direktur utama. Direktur Utama Putao, masuk ke Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran. Awasi dia dan laporkan padaku jika ada sesuatu. Apa yang dilakukan Stephen di sana? Suruh dia segera ke kantorku. Kepala Departemen Pemasaran adalah Li Dacheng. Aku akan memindahkan Han Peijia ke sana. Karena dia sudah datang, mustahil menyuruhnya pergi. Kalau begitu, kita penuhi keinginannya. Xiaoya, mungkin ini bukan hal yang buruk. Setidaknya, dia ada di bawah pengawasan kita. Dia datang untuk menyusahkan kita. Jangan lupakan ucapannya. Tak akan ada kedamaian. Hermesai. Anda mencari siapa? Di mana bos kalian? Post. Manajer kami belum datang. Anda. Bukankah Departemen Pemasaran hanya menjual barang? Kenapa kalian hanya duduk-duduk? Kami tidak menjual barang. Anda. Anda itu, yang sujud itu? Ya, betul, itu aku. Yang belum puas melihat, silahkan lihat. Yang sudah puas, cepat kerja. Maaf, ini tempat duduk kepala departemen kami. Sekarang milikku. Jika ada masalah, tanya saja pada direktur utama kalian. Atau pada direktur utama. Stephen, direktur utama memanggilmu ke kantornya. Baik. Paesenya. Aku orang yang santai, tapi aku juga bisa sangat tegas. Segelas kopi, jangan bergerak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf, boleh minta segelas kopi? Anda orang Korea? Beri aku segelas kopi. Asli orang Tionghoa. Segelas kopi, mengerti? Aku buru-buru, Bol. Aku sedang memberi pengarahan, aku juga buru-buru, Bol. Aku Direktur Departemen Perencanaan. Aku Iwan, Direktur Utama, yang secara pribadi merekrut manajer kafe, Lu Xiaolu. Direktur Utama.
Baik, aku segera datang. Sok jagoan. Asisten Direktur. Pejia. Aku harap kamu bisa jadi penerusku. Tapi ingat satu hal, hanya dengan mengambil inisiatif kamu bisa mengendalikan. Pasif hanya pantas menerima belas kasihan, dengan mengendalikan baru bisa memiliki. Jangan mengecewakanku. Terima kasih Direktur, saya akan berusaha. Tugasmu sekarang adalah melakukan survei ke berbagai departemen perusahaan. Awasi pelaksanaan mereka untuk memahami operasional perusahaan. Manajer Departemen Pemasaran, aku belum menemukan orang yang tepat. Aku ingin mengutusmu dulu untuk menjabat. Supervisor Lida Cheng akan membantumu. Percayalah, tunggu sebentar ada satu hal lagi. Ada seorang gadis di Departemen Pemasaran. Namanya Putao, dia masuk lewat rekomendasi. Yang tidak bisa kutolak. Tolong urus dia untukku. Dependkan atau bagaimana? Aku tidak suka dia. Menjerti. Karakter dia cukup keras. Perhatikan caranya. Jangan sampai merusak hubungan, buat saja dia mundur dengan sendirinya. Menjerti. Pergilah. Tenang saja. Mau kemana? Aku baru kembali. Ngapain ke Departemen Pemasaran? Kerja dong, kerja. Bukannya kamu sangat ingin aku bekerja di perusahaan? Bukannya kamu ingin berwirausaha? Iya betul. Tapi aku sudah berpikir. Aku rasa harus mengumpulkan pengalaman kerja dulu. Baru setelah itu memulai usaha. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Baiklah, akan kuaturkan untukmu. Tidak usah repot. Aku mau ke departemen pemasaran itu. Kenapa mau ke Departemen Pemasaran? Gak ada alasan, suka aja. Baiklah, kamu jadi asisten manajer Departemen Pemasaran saja. Oke, terima kasih. Cedra Leper ke Han Peja. Han Peijia. Dia manajer Departemen Pemasaran. Kamu mau aku jadi asisten Han Peijia? Kamu juga bisa memilih menjadi asistenku. Terima kasih, aku akan mulai bekerja. Oh ya? Gadis baru di departemen pemasaran itu namanya Putao. Kamu yang merekrutnya. Kukatakan padamu, jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Baik, Presiden Direktur. Tapi apapun tujuanmu, ini hal yang baik. Barangnya taruh di sini dulu, waktunya bekerja. Halo, Presiden Direktur, dia sudah sampai. Baik. Halo, Manajer Han. Aku datang untuk melapor. Baik, semuanya berhenti sebentar, berhenti, berhenti. Ini adalah asisten presiden direktur, Nona Han Peijia. Sekaligus manajer departemen pemasaran kita. Mari kita sambut. Semuanya tidak perlu sungkan. Sebelumnya di Departemen Perencanaan, aku sudah berinteraksi dengan kalian semua. Charlie Hydak perlu perkenalan lagi. Di departemenku, aku harap kalian semua bisa belajar saling menghargai. Aku tidak peduli siapa yang merekomendasikanmu, atau apa pengalamanmu. Setiap orang harus mengandalkan kemampuan sendiri. Harap diingat baik-baik. Sekarang aku akan perkenalkan. Rekan baru kita, Stephen.
Halo semuanya, Molly, Molly, Molly. Bapak Molly seharusnya sudah dikenal oleh semua. Jadi saya tidak perlu kenal lagi. Bapak Molly akan sementara membantu pekerjaanku. Ada satu rekan baru lagi yang belum aku temui. Tolong perkenalkan dirimu. Putao. Kamu juga di sini? Putao, nama yang sangat unik. Sekarang, Nona Putao, tolong perkenalkan latar belakangmu. Misalnya, jurusan, pendidikan, pengalaman kerja. Agar semua orang bisa mengenalmu lebih baik, oke? Sekolah menengah kejuruan jurusan masak, sebelumnya bekerja di restoran. Oh, kamu gadis yang bersujud itu ya? Maaf, aku baru menyadarinya. Tidak perlu minta maaf, memang aku. Pengalamanmu sangat menyedihkan, aku secara pribadi turut bersimpati. Maaf ya, Putao. Aku lupa kamu tidak butuh belas kasihan orang lain. Mengandalkan kemampuan sendiri, juga tidak butuh bantuan orang lain. Aku pernah mendengar pidatomu, aku sangat mengagumimu, sungguh. Terima kasih, Manager Han. Aku juga sepertinya ingat, kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Sepertinya di restoran, waktu itu kamu tidak makan dengan enak. Kalau ada waktu, aku akan traktir kamu lagi. Baiklah, Manager Han, apa tugas saya? Nona Putao, kebetulan aku juga ingin berdiskusi denganmu. Kamu bisa apa? Departemen pemasaran kan cuma jual barang. Ada barang apa aja yang mau dijual, serahkan saja. Departemen pemasaran jual barang tapi juga bukan cuma jual barang. Pemahamanmu sederhana tapi bagus. Tapi dengan latar belakang pendidikan dan keahlianmu. Kalau mau jualan di sini, mungkin masih perlu pelatihan dan belajar lagi. Semua rekan di sini punya pengalaman studi di luar negeri. Nama ibumu siapa? APA? Nggak ngerti kan? Studi di luar negeri buat apa? Bisa bahasa asing dikit aja sok jagoan. Umur berapa kamu dapat penghasilan pertama? Kamu manajer pemasaran? Punya berapa pengalaman jualan? Berapa macam barang yang pernah kamu jual? Aku mulai cari uang sejak umur 10 tahun. Sebelum ujian jual center, habis ujian jual kartu game. Pas pengumuman nilai jual cairan penghapus, musim panas jual es krim, musim dingin jual teh susu. Yang paling laris di asrama cewek, rok mini dan kosmetik. Yang paling laris di asrama cowok, rokok, bir, dan korek api. Aku cuma perlu angguk geleng aja bisa jualan. Pendidikanku memang nggak tinggi, jurusanku juru masak. Tapi soal jualan, aku nggak kalah dari siapapun. Aku percaya kamu. Dan aku dukung kamu. Kamu pasti bisa. Baik, tugas kita sekarang adalah melakukan riset pasar dan evaluasi untuk produk 3DHD yang akan segera diluncurkan. Nona, Pudao, kamu gantikan Tian Denny sebagai asisten departemen pemasaran. Semoga kamu tidak mengecewakan. Molly, ikut aku ke kantor. Bisa nggak kamu jelasin lebih jelas? Asisten departemen pemasaran ngapain? Jualan dong. Kamu pasti bisa. Sayang, Tolong panggil aku asistenmu, Manager Han. baik, asistenmu. Aku ingatkan satu hal. Kedepannya, jangan lagi membela gadis bernama Putao itu. Kenapa? Bukannya dia direkrut langsung oleh direkturmu? Selama ini kamu kan selalu nurut sama ibuku. Kamu iri dan benci. Itu karena Mo. Asisten Mo ingin tahu, tanya saja ke direktur. Aku tidak sampai segitunya. Direktur mengirimmu untuk membantuku. Tolong perhatikan saat bekerja. Jangan melawanku di depan orang lain, oke? Kalau aku berkata jujur, itu berarti melawanmu, ya? Kamu agak terlalu seperti ibuku. Baiklah, lagi pula aku tidak bisa mengalahkanmu. Beri aku sedikit muka, boleh kan? Maaf, aku salah. Manager Han, mulai sekarang aku akan mengikuti perintahmu. Kalau tidak ada hal lain, aku akan bekerja dulu. Sampai jumpa. Asisten Mo, ini kantormu. Tidak, terlalu besar. Aku hanya asisten, seharusnya berada di tempat asisten. Seharusnya bagaimana ya? Tapi terima kasih.
Pudao. Datang, datang. Rapikan informasi pasar dari pesaing, kirim ke emailku. Cepat. Baik. Putao, aku butuh informasi terbaru dari pemerintah. Tentang bidang informasi dan kebijakan terkait. Pudao, Kemari. Presentasi produk 3D, rencana harga produk sejenis, rencana kemasan, rencana penjualan, dan rencana ekstensi. Baik, baik. Rapikan rencana promosi produk sejenis. Tidak apa-apa, aku bantu kamu. Terima kasih. Kamu terlalu sopan, bos. Kamu, Sama apa? Dari mana asalnya? aku menemukannya. Ditemukan? Iya. Kembalikan padaku. Kembalikan ke pemiliknya. Halo, Direktur. Agak sulit. Baik. Bos. Bos, lihat. Aku menemukan barangmu, lalu mengembalikannya padamu. Kembalikan dalam kondisi baik. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Kenapa kamu memukulku? Kamu tidak mengenalku? Sudahlah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu kerja dulu. Nanti kalau suasana hatimu sudah baik, kita bicara lagi, ya? Jadi kita sepakat, ya? Direction. Telepon kepala rumah tangga direktur. Hello. APA. Siapa yang kamu bilang? Kak, masih ngepel? Sudah setengah hari. Ganti mobil lain dong? Mobil ini ada urusan harus pergi dulu. Ke. Yuan Sim, kamu ngapain? Lukis. Duh anakku, siapa yang suruh semprot sembarangan? Siapa yang suruh semprot sembarangan? Kamu bodoh banget sih. Yuan Xin, jangan lari-lari, dengar kata. Xin Xin, dengar kata. Mama. Kakak, jangan teriak, jangan teriak. Bisa dihapus, bisa dihapus. Yuan Xin, jangan lari-lari, Yuan Xin. Yuan Xin, dengar kata. Kakak, jangan teriak, santai, bisa dihapus, kak. Santai, bisa dihapus, biar aku saja. Jangan teriak, Yuan Xin. Sudah tidak teriak. Silakan masuk.
Orang kaya memang enak. Pemandangan gunung dan laut. Tempat yang bagus, silakan duduk. Tidak usah, kamu berdiri, aku duduk juga tidak nyaman. Istri Li, kamu sibuk saja. Anda adalah Yuan Weiguo, Direktur Yuan, kan? Ya, saya. Tamparanku tadi tidak kamu balas. Kamu tahu kenapa aku memukulmu? Sekedar salam. Aku adalah mertua Putao. Bagaimana? Kamu baru pulang dari luar negeri. Apa tidak tahu aturan di Tiongkok? Mertua Putao harus dipanggil apa? Hello, Bisen. Tamparan tadi, aku mewakili Mama Putao. Tamparan sekarang, aku mewakili Putao. Bagaimana? Mau melawan? Coba saja kamu melawan hari ini, meskipun di rumahmu. Aku tetap bisa menjatuhkanmu. Tidak membalas bukti. Kamu tahu kenapa aku memukulmu. Duduklah. Aku ada urusan denganmu. Duduk, duduk. Orang kaya memang seperti itu. Takut suatu hari nanti jadi tidak punya apa-apa. Kita? Dari awal memang tidak punya apa-apa, kita orang miskin. Jadi tidak takut apapun. Nyawa murah. Kamu cari aku ada apa? Aku dengar kamu bicara tidak sopan. Mengerti? Kamu masih kesal karena tadi aku tampar kamu 2 kali. Masih menyimpan amarah, ya? Baiklah, tamparan ketiga ini. Jangan hindar, jangan hindar. Kalau aku mau tampar, kamu juga tidak bisa hindar. Tapi aku tidak akan tampar lagi. Baiklah, baiklah. Kamu sudah tampar juga. Sebenarnya kamu mau apa? Katakanlah. Awalnya aku ingin memaki kamu. Tapi kupikir memaki kamu terlalu murah untukmu. Aku akan simpan dan memaki kamu setiap hari di rumah. Jika setiap hari telingamu panas. Hati gelisah, minum air dingin saja tersendat, keluar rumah langsung sial. Itu berarti nenek tua ini sedang duduk di rumah memaki kamu. Lalu aku berpikir, apakah memaki kamu seperti ini ada gunanya? Apakah dengan memaki kamu, hidup Putao bisa lebih baik? Kamu datang untuk Putao? Omong kosong. Kalau bukan untuk Putao, apa aku datang jauh-jauh hanya untuk tampar kamu 2 kali? Kamu pikir apa? Yuan Weiguo. Apa kamu pikir aku datang minta uang? Apa iya? Aku beritahu kamu. Meskipun aku orang miskin, nyawaku murah. Tapi nyawaku lebih berharga dari kamu, percaya? Baiklah, jadi kamu mau apa? Aku mau apa? Tidak heran anak perempuanmu membenci kamu. Kamu ini, apa maksudnya? Aku mau apa? Kamu seharusnya tanya diri sendiri mau apa. Aku mau apa? Aku juga tidak tahu aku mau apa. Aku ingin merawat Yuan Wang dan Yuan Xin. Putao tidak mengizinkan. Aku kasih uang, dia tidak mau. Aku kirim mereka ke luar negeri, dia memaki aku. Apapun yang aku lakukan, dia tidak berterima kasih. Kamu bilang, aku bisa apa? Omong kosong. Yuan Weiguo. Kamu pantas bicara tentang terima kasih. Mereka tidak berterima kasih? Terima kasih untuk apa? Apa yang kamu lakukan sampai mereka harus berterima kasih? Katakanlah, kamu lihat sendiri. Anak perempuanmu sendiri bersujud di jalanan. Kamu hampir mati tapi tak berani mengakuinya. Ini namanya apa? Sudah lebih dari 10 tahun aku tanyakan padamu. Kamu menelantarkan anak yang sakit ke ibunya. Membuat ibunya mati kelelahan, ini namanya apa? 2 anak kandungmu di depanmu, kamu tak berani mengakui. Ini namanya apa? Kamu mau mereka berterima kasih apa padamu? Yuan Weiguo, kamu mau bikin aku mati marah ya? Zhang Xiwing, sudah bertahun-tahun aku tidak berkelahi. Kamu yang memaksaku, ini semua gara-gara kamu. Ada APA, duduk-duduk, kamu baik-baik saja? Minggir kau, orang egois. Ini semua adalah kewajibanmu sebagai seorang ayah. Mau bantu apa lagi sih? Ini adalah tanggung jawab yang harus ditanggung seorang pria.
Aku belum pernah lihat ayah sepertimu. Tak punya hati nurani. Mertua. Aku juga punya kesulitanku sendiri. Kesulitan apaan sih? Kesulitanmu lebih berat daripada ibu Putao? Bisa lebih berat daripada Putao? Kamu tinggal di villa besar, punya nama, mobil, punya segalanya. Kesulitan apaan sih? Aku rakyat biasa, tak mengerti kesulitan orang kaya sepertimu. Tapi aku tahu, kasihan orang tua manapun. Aku seorang ibu, aku bisa mati untuk anakku, kamu? Kesulitaanmu lebih berat daripada mati? Apalagi, apa Putao minta kamu mati? Putao hanya ingin ketulusanmu. Kalau kamu tulus, mana mungkin Putao tak merasakannya? Aku bilang padamu. Kamu sama sekali tak tahu apa yang diinginkan anakmu. Sudah, aku juga tak mau bicara lagi denganmu. Aku hanya tanya satu hal. Putao dan Yuan Wang, kamu mau akui atau tidak? Aku mau mengaku, tapi... Tak ada tapi, mau mengakukan? Lakukan seperti yang kukatakan. Putao bodoh, tahu nggak kamu sedang apa? Kita kesini untuk membuat mereka tidak nyaman, malah kamu. Bekerja keras untuk mereka. Aku paling benci apa? Paling benci diremehkan, paling hina yang dapat sesuatu tanpa usaha. Paling tak tahan dengan yang tak bertanggung jawab, semua ini aku tahu. Tapi ini semua tak ada hubungannya dengan urusan kita. Ada hubungannya. Setiap orang yang bekerja di sini adalah lulusan universitas. Bahkan ada yang pernah kuliah di luar negeri, hanya aku yang lulusan sekolah menengah. Di depan mereka aku bisa keras kepala, tapi dalam hati aku tahu. Dibandingkan dengan mereka, aku ini buta huruf. Tapi kamu juga nggak bisa semalam. Belajar semua ini. Kalau semalam nggak cukup, ya 2 malam. Aku nggak boleh bikin mereka meremehkanku. Ya ampun. Kita kesini buat bikin dia nggak nyaman. Bukan bikin semua orang nggak nyaman. Lagi pula, aku nggak boleh terima gaji cuma-cuma. Aku harus kerjain tugasku dengan baik. Xiaolu, kamu juga. Sekarang kamu manajer. Punya bawahan. Kamu nggak cuma harus belajar jadi pemimpin, tapi pemimpin yang hebat. Ya ampun. Ya ampun apaan sih? Udah datang ke sini, kita nggak boleh ditertawakan. Nggak boleh diremehkan. Kalau nggak, mereka bakal anggap ibuku, Yuan Wang dan Yuan Xin, sama kayak aku. Aku harus bertanggung jawab ke mereka. Lu Taji, lihat deh mobilku jadi kayak gini gara-gara kamu. Dengar ya, kalau malam ini nggak selesai, aku nggak bakal lupakan ini. Santai aja, pasti aku benerin. Jangan lala. Bu, baru pulang? Tolong tangkap, xing dong. Katanya mau urusi mereka seumur hidup, kan? Ya mulai dari hari ini harus terbiasa dengan hidup kayak gini. Dazhi, hari-hari ke depan bakal kayak gini terus. Nak, ibu udah tua. Ibu bisa bantu kamu hari ini, tapi nggak selamanya. Kamu sanggup nggak? Urusan besok, ya besok aja dipikirin. Bu, cepetan masak buat bapak dan anak ini. Sin, bilang ke kakak Dazhi mau makan apa. Xin, jangan lari-lari. Awas nggak usah semprot-semprot. Cepetan ke kakak Dazhi. Jangan semprot-semprot, denger ya. Jangan semprot-semprot ke kakak Dazhi. Sini. Nah, tuh tangan udah kotor semua. Kakak nggak teriak lagi, ya. Denger ya, kakak nggak teriak, nggak usah dilap. Bisa dilap enggak? Nggak usah dilap, kakak denger ya. Sin, jangan semprot-semprot lagi. Xin, denger ya. Sini, taruh dulu. Kak.
pesanan makanan. Mbak, ini siapa yang ngantar? Itu ayahmu. Kakak ipar, aku coba dulu ya. Siapa tahu ada yang racun. Halo, tolong antar aku ke rumah sakit. Kamu nggak bisa nggak makan. Nggak bisa, ini nggak makan yang nggak makan. Pokoknya nggak mati kelaparan yang mati keracunan. Aku nggak mau mati kelaparan. Enak. Gimana? Kita berdua keracunan. Siapa yang antar siapa ke rumah sakit? Ah, udahan dulu, makan dulu aja. Nenek, kamu nggak diet? Sekarang yang lagi tren itu yang gemuk, yang kurus udah ketinggalan zaman. Masih bisa makan? Enak kan? Coba lagi satu suap. Makan lebih banyak ini nggak bakal bikin gemuk, tahu? Ini nggak bisa bikin kurus. Kapan selesainya? Sebentar lagi, sebentar lagi. Selesai. Sia olu. Pesan makanan. Makan apa? Pulang yuk. Pidau busuk. Kapan kamu merasa paling bahagia? Aku sih tiap kali di dalam selimut, hangat-hangatnya. Itu saat aku merasa paling bahagia. Bisa tidur nyenyak itu benar-benar bahagia. Selain tidur ya makan, ayo pergi. Putau busuk, kapan kamu merasa paling bahagia? Di dalam selimut hangat-hangatnya itu saat aku merasa paling bahagia. Bisa tidur nyenyak itu benar-benar bahagia. Mereka sudah pulang. Stop. Lihat ayahmu sudah menunggu lama di sini. Dia mau apa? Dia itu. Yuan. Sedala, kamu bilang makan malam kan? Ayo, kita makan malam. Kalian berdua ngobrol yang baik ya. Mertua, ngobrol yang baik. Ngobrol. Sudah pulang. Kita duduk dulu. Nggak ada yang suruh kamu berdiri. Kok pulangnya malam banget? Hari pertama kerja, sudah adaptasi? Putao, aku sangat senang. Kamu kerja di perusahaanku. Aku ke perusahaanmu buat apa? Kamu harusnya tahu. Kamu pengen aku langsung hilang. Jangan bohong. Putao, maafkan aku. Maafkan ayah ya. Baiklah. Sanggo. Asal kau mengaku. Kau rendah. Diam-diam berselingkuh dengan wanita lain di luar istri. Kau egois, meninggalkan anak laki-laki yang sakit dan anak perempuan yang masih kecil. Pada istri, biarkan dia menanggung penderitaan sendirian.
menderita sengsara hingga mati. Kau pengecut. Untuk menjaga reputasi dan status, tidak berani mengakui perbuatan buruk di masa lalu. Bahkan tidak berani mengakui anak-anakmu, kau hina. Bahkan menggunakan cara menipu untuk memperlakukan anak-anakmu. Asal kau mengaku, aku akan memaafkanmu. Pudao, aku. Aku yang akan bicara untukmu. Tidak mungkin, kan? Aku sudah tahu dari dulu. Ada cara lain. Tidak perlu kau mengakui apapun. Aku juga bisa memaafkanmu. Lihat mataku. Aku bukan putrimu. Yuan Wang bukan anakmu. Tidak ada hubungan apapun antara kita. Asal kau bilang, aku dan Yuan Wang akan segera menghilang. Tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak bilang, tidak ada kesempatan lagi. Dua, tiga. Ibu, kalian istirahat lebih awal. Pudao, Pudao. Pudao. Kau melampiaskan kebencian dan kepuasan hati. Bagaimana kamu maki, sekeras apapun, berbuat sekeras apapun, itu tidak masalah. Tapi kau tidak bisa mengubah satu fakta. Dia adalah ayah kandungmu, ayahmu sendiri. Kau benar-benar berencana hidup seperti ini selamanya. Dia harus membayar. Ibu, kau tidak mengerti perasaanku. Jangan cari dia lagi nanti. Kau ingin dia membayar. Kau bisa menghancurkannya dalam sekejap. Tapi kenapa kau tidak melakukannya? Katakan padaku, kenapa? Kau tidak tega. Kau tidak tega karena dalam hatimu, kamu masih mengakuinya sebagai ayah kandungmu, bukan? Itu terlalu mudah baginya. Baiklah, kalau begitu kamu terus saja seperti sekarang, setiap hari mengganggu perusahaannya. Setiap hari membuatnya cemas, itu tidak mudah baginya, ya? Apa yang kamu lakukan ini untuk membuatnya menderita? Atau untuk membuat dirimu sendiri menderita? Nak, bagaimana aku? Aku merasa kamu sangat menderita setiap hari. Kamu juga harus memikirkan Yuan Xin, memikirkan Yuan Wang. Nak, kapan penderitaan ini akan berakhir? Kamu terlalu menyederhanakan semua ini. Pudao, dengarkan nasihat ibu. Akui saja pada ayahmu. Dengan bantuannya, ibu bisa sedikit lega. Aku dari kecil tidak pernah diurusnya, tapi aku juga hidup dengan baik, kan? Sekarang meskipun ada Yuan Wang dan Yuan Xin, tapi aku juga punya kalian. Ibu, tenang saja, aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Akan hidup dengan baik. Tapi kami tidak bisa membantumu lagi. Ibu, Pudao, ibumu benar-benar seumur hidup tidak pernah berbohong.
Jadi ibu selama ini, ibu merasa sangat tersiksa. Kamu tahu tidak, Autisme kakakmu ini bisa menurun. ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah tanya semua dokter, semua ahli. Mereka tidak bisa memastikan penyakit ini tidak menurun. Artinya bisa menurun. Aku takut kalau kamu dan Dazhi punya anak autisme juga. Aku tidak bisa memaafkan diri pada ayah Dazhi. Hyudao, ibumu benar-benar tidak tahu harus. Hyudao. Istri pulang. Hari ini bagaimana? Ayahmu sampai muntah darah, ya? Yuan Wang dan Yuan Xin sudah tidur. Kenapa? Tidak senang? Apa sih? Istri, buka pintu. Kamu mau aku pulang kemana? Istri. Dazhi, kita cerai saja. Istri, ada apa? Istri, buka pintu. Dazhi, aku tidak ingin hidup bersamamu lagi. Kamu tidak bisa membantuku. Istri, Aku dan ayahku juga akan berdamai. Aku ingin memulai hidup baru. Pergilah. istri, buka pintu. Jelaskan padaku dengan jelas. Aku beritahu kamu, aku tidak akan bercerai. Buka pintu, istri. Buka pintu. Jangan berteriak. Jangan bangunkan Yuan Wang dan Yuan Xin. Pergilah. Kamu bersikap memaksa seperti ini juga tidak ada gunanya. Istri. Ibu. Ibu mertua berpikir benar. Jika aku juga melahirkan anak dengan autisme, bagaimana nanti? Ibu mertua membesarkan Dazhi dan Xiaolu sendirian. Penderitaannya. Ibu, kamu yang paling mengerti. Dulu dia selalu memintaku memberinya cucu laki-laki. Itu adalah keinginan terbesarnya.
Aku menyesal padanya. Kebaikannya padaku. Seumur hidupku tidak akan bisa membalasnya. Ibu. Saat melahirkanku, apakah kamu takut? Saat aku menikah dengan Dazhi dulu, aku bersumpah tidak akan bercerai. Aku tidak ingin menjadi seperti kamu dan ayah. Tapi sekarang, aku tetap harus mengikuti jalan kalian. Ibu. Saat melahirkanku, apakah kamu takut? Bagaimana jika aku juga autisme? Bagaimana nanti? Kalau begitu, apakah kamu juga akan membawaku bersamamu? Aku tidak perlu mengalami keadaan sekarang. Aku juga akan tinggal di dunianya sendiri. Memiliki kebahagiaanku sendiri. Betapa indahnya. Dia tidak akan menemanimu. Kalau aku bersikap memaksa, boleh tidak? Meskipun ucapannya menyakitkan, aku tidak akan peduli. Ibyu, kamu terlalu kijang. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Bagaimana dia nanti? Dia pasti akan tahu suatu saat. Tapi bukan kamu yang seharusnya mengatakannya. Lalu siapa yang harus mengatakannya? Lu Dazhi, siapa yang seharusnya mengatakannya? Kamu kemarin merawat Yuanxin dan Yuanwang seharian, kan? Kamu lebih paham dariku. Bisakah kamu merawat mereka? Bagaimana jika suatu saat kamu punya anak dan dia juga autisme? Bahkan situasinya lebih parah dari mereka, kamu tahan? Sekarang kamu suka Yuanxin Yuanwang. Itu karena mereka bukan anakmu. Kamu tahu ayahku tahu dulu. Kenapa cerai dengan ibunya? Ini dosa yang bisa ditanggung orang biasa? Aku tidak akan memaksamu cerai dengan Putao. Tapi Dazhi, kamu harus pikir matang. Nanti kalau punya anak, kalau kamu seperti ayah Putao yang meninggalkan anak, itu baru dosa. Taoji, saya Lu. Ibu tidak minta apa-apa. Hanya minta kalian jangan gegabah mengambil keputusan. Hal ini bukan hanya urusan kalian sendiri. Ini menyangkut generasi berikutnya keluarga Laolu. Mengerti? Generasi berikutnya keluarga Laolu. Ibu sudah bersumpah di depan ayahmu. Bu, bagaimanapun juga tidak bisa mengabaikan Putao. Aku bilang akan mengabaikannya? Kapan aku bilang akan mengabaikannya? Apapun yang terjadi antara Putao dan kakakmu, apapun yang dia pikirkan tentangku sekarang, selama Hang Siwing masih hidup, aku tidak akan mengabaikannya. Kalian berdua, gunakan otak kalian. Kalau mau bantu Putao, pikirkan. Bagaimana cara membantunya? Apa yang paling dia butuhkan? Kalian? Atau ayahnya? Kalian bisa bantu sementara, tidak selamanya. Sudah, jangan ganggu dia lagi. Biarkan Putao berpikir jernih. Lakukan apa yang harus dilakukan. Semlemen tidak tighter? Bagaimana? Tidak lancar? Aku tidak punya hati nurani jadi orang baik.
Juga tidak punya modal jadi orang jahat. Aku tidak bisa. Dalam hal ini, aku akan sebisa mungkin menghargai pendapatmu. Aku mengerti. Lagi pula dia anakmu. Aku tidak pantas ikut campur, kamu ayahnya yang ingin menebus kesalahan. KAPI. Dia terlalu manja dan berbahaya. Kalau nasib perusahaan kita diserahkan sepenuhnya, pada apakah dia senang atau tidak, aku tidak bisa. Jika tidak ada solusi yang sempurna, kamu harus membuat pilihan. Pilihan. Memilih APA. Memilih siapa yang harus aku sakiti, ya. Jika kita diselamatkan, anakku pasti akan terluka. Jika mereka diselamatkan, kita yang akan celaka. Aku bisa memilih apa? Siapa yang bisa aku sakiti? Jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa membantu orang lain? Aku tahu ini egois, tapi apakah orang lain tidak egois? Apakah putrimu tidak egois? Apakah dia pernah memikirkanmu? Wei Guo, kamu terlalu banyak pertimbangan. Tidak ada yang sempurna. Banyak hal hanya bisa diketahui hasilnya dengan mencoba. Dulu, aku egois memilih melarikan diri dari kehidupan itu. Aku sudah menyakiti mereka. Jika kamu tidak bercerai, bagaimana bisa ada keluarga kita sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bagaimana bisa ada kejayaan bisnis kita sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bisakah kamu jamin keluargamu akan bahagia? Bisakah kamu jamin putrimu tidak membencimu? Bisakah kamu jamin kamu tidak akan menyesal? Tidak ada jika, karena 17 tahun lalu kamu sudah memilih. Sarapan Yuan Xin, sarapan Yuan Wang. Ibu, kakak Putao sangat mirip ibu. Ibu juga begitu. Kakak Yuan Wang, bangun. Kak, tutup pintu saat ke kamar mandi. Aku pergi kerja, kalian di rumah. Aku akan mengunci pintu, kalian tidak bisa keluar. Tunggu aku di rumah. Yuan Wang, kamu bisa nonton TV. Xin Xin, kamu bisa main puzzle. Air minum ada di gelas. Makan siang di meja, nanti aku pulang. Yuan Wang, kamu kakak. Kamu harus jaga Xin Xin. Xin Xin, kamu juga pintar. Bantu kakak Yuan Wang. Kedepannya hanya kita bertiga. Kalian harus membantuku. Kita berusaha bersama. Hidup dengan baik. Sudah, aku pergi kerja. Sampai jumpa.
Turan. Kamu, aku sudah lama datang untuk mengantar sarapan mereka. Mereka sudah sarapan. Mereka sedang asyik bermain. Hanya mereka bertiga. Kalau benar-benar bisa hidup seperti ini sebentar. Itu juga bantuan kita untuk Putao. Tapi jangan-jangan. Aku bilang, kamu ini laki-laki kok cerewet banget sih. Bahkan kalah sama Putao. Putao saja sudah pergi naik sepeda. Apa yang kamu khawatirkan? Lajapila. Kalau dia nggak kuat, dia akan berbaikan dengan ayahnya. Itu cara terbaik. Jangan ikut-ikutan ribut. Jaga toko saja. Lihat, baju itu hampir jatuh. Pakmu. Aku neneknya Putao. Selamat pagi, Bu. Tadi itu kayaknya. Iya, itu tuh cewek yang sujud tadi. Ayo, kita lihat. Rajin banget, lebih cantik dari di TV. Ngapain lihat-lihat? Belum selesai bersih-bersih. Jam berapa ini? Cepat bersihkan. Saya sudah menyusun informasi pasar produk 3D dan mengirimkannya ke email Anda. Ini kebijakan industri dan informasi terbaru dari OBA yang Anda minta tentang bidang informasi. Ini soal produk yang Anda butuhkan dan rencana komprehensif untuk produk serupa, termasuk rencana harga, kemasan, penjualan, dan pengembangan. Saya sudah mengumpulkan 5 proposal promosi untuk produk serupa. Coba lihat, kurang apa? Kalau kurang, aku cari lagi. Aku akan segera melihatnya. Apa pekerjaan hari ini? APA? Dia sudah menyelesaikan semuanya. Padahal kemarin dia masih belum ngerti apa-apa. Mikirnya departemen pasar itu kayak pasar sayur. Han Pejia, kamu meremehkannya. Molly mana? Dia belum datang kerja. Proyeksi HD 3D ini adalah tugas utama kita. Ingat baik-baik. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Rapat selesai.
Apa semangat kita? Harga diri, mandiri, dan kuat. Lihatlah wajah kalian yang memalukan ini. Apa semangat kita? Harga diri, mandiri, dan kuat. Lakukan apa yang harus dilakukan. Tertawa apa? Aku tertawa karena kamu lucu. Sangga. Selain bosku, kamu paling lucu. Bosmu benar. Cewek-cewek. Kamu mau menggoda aku? Traktir aku kopi, aku kasih tahu. Sin. Sin, kamu kenapa? Yuan Wang. Sin, kamu ngompol? Kakak Yuan Wang, buka pintu, aku mau bab. Gak apa-apa, nanti kakak bersihkan. Aku mau ke toilet. Gak apa-apa, Aku mau ke toilet. gak apa-apa. Aku mau ke toilet. Kakak, minggir. Aku mau ke toilet. Putao, kenapa mau cerai? Bisa nggak bahas ini? Kamu curang. Ini nggak bisa dibicarakan. Aku nggak akan bilang ke orang lain. Benar-benar nggak bisa. Aku sungguh nggak akan bilang ke orang lain. Karena kakak iparku dia. Halo semuanya. Halo Direktur Yuan. Manajer Lu, tolong belikan kopi. Oke. Steven. Kamu dekat dengan manajer Lu? Lumayan. Dengar-dengar kamu kerja di departemen pemasaran. Sudah terbiasa? Lumayan. Aku mau kerja. Oak. Sampai jumpa. Terima kasih. Manajer Lu, ada waktu? Waktunya tinggal sedikit. Silai can duduk. Terima kasih, Direktur. Manager Liu. Benar-benar tidak terduga. Baru 1 hari kamu datang, semangat karyawan di sini sudah jauh meningkat. Manajer Lu memang pandai mengelola. Ini belum seberapa, dulu saya mengelola puluhan orang. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Ini memang keahlian saya. Keahlianmu apa? Manajemen dapur. Pantesan. Manajer cantik seperti kamu, lebih terkenal dari saya sebagai direktur. Benarkah? Manajer kecil seperti saya jauh kalah dengan direktur seperti Anda. Karena kamu cantik. Lemela. Oh ya, saya sudah memberitahu Departemen HR. Mereka akan segera mengundangmu untuk membahas gajimu. Dan juga masalah insentif saham untuk manajemen. Saya termasuk manajemen? Tentu saja. TAPI. Kamu harus siap mental. Mungkin tidak jauh lebih banyak dari manajer sebelumnya. Manajer sebelumnya dapat berapa? Gaji tahunan ditambah insentif saham, sekitar 1 juta. Tentu, dengan kemampuanmu, mungkin terasa sedikit. TAPI. Tidak APA, saya akan baru datang. Sedikit ya sedikit, tidak APA. Baik. Atas nama Dewan Direksi, selamat bergabung.
Terima kasih, Direktur. Sin, pelan-pelan. Kakak, letakkan. Cepat makan. Sin, jangan main lagi, waktunya tidur. Sin. Kakak, bangun, waktunya tidur siang di kamar. Sin. Pagi tadi kalian sangat hebat dan patuh. Kakak, bangun, waktunya tidur siang di kamar. Baiklah, tidur siang yuk. Aku berangkat kerja, sebentar lagi pulang. Kakak. Kakakapar, tunggu sebentar. Bisa bicara sebentar? Aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi aku tidak punya niat jahat padamu. Aku membencimu dan kau juga membenciku. Itu juga fakta. Baiklah. Kalau begitu percakapan kita tidak perlu disembunyikan, tentu saja. Ini C. Angkanya kau yang isi. Aku tahu kau akan bilang, uang tidak penting bagimu tapi... Salah, uang sangat penting bagiku. Uangmu yang tidak penting. Cepat simpan. Awas aku isi angka besar dan kau sumbangkan. Kau akan marah. Ayo hati-hati. Dinding punya telinga, jangan sampai didengar orang. Nah, begitu baru benar bicara padaku. Marah ya marah, jangan ditahan. Pura-pura tersenyum terlalu melelahkan, aku juga tidak nyaman melihatnya. Putao, aku tidak ingin menjelaskan kejadian sebelumnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada yang terluka. Menguntungkan kedua belah pihak. Mohuya jangan berbohong, tidak perlu. Kau sangat membenciku sampai gigi pun gatal. Bagaimana mungkin membuatku senang? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Lagi pula kita sudah terluka parah, bisa lebih parah lagi dari mana? Tidak apa-apa. Justru kalian yang harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Pudao. Tolong jangan memancing amarahku. Perhatikan sikap, kendalikan diri, jangan memancing amarahku. Aku masih muda emosi tidak bisa menahan mulut. Kita tidak ingin ada yang terluka.
bukan begitu? Mohuya pikirkan baik-baik sebelum bicara denganku. Cara menghadapiku harus hati-hati. Jangan sampai aku tahu. Bagaimana kakak ipar? Si Kumi tua carry kau bid APA? Bikin dia marah tidak? Kakak ipar, kenapa? Kau dibuat marah? Bisa diam tidak? Ya. Kakak ipar, menurutku, semua kejahatan ini ulah si Cumi tua sendirian. Aku menyelidiki sedikit latar belakang ayahmu dan Molly. Menurutku mereka orangnya baik-baik, mudah diajak bicara. Mereka bilang apa padamu? Tidak ada, cuma bicara kerjaan. Terutama kemampuan kerjaku yang membuat mereka terkesima. Mereka pikir aku manajer yang profesional. Aku juga merasa begitu, kakak ipar. Aku punya bakat jadi manajer. Xiaolu, kamu harus tetap tenang. Jangan langsung besar kepala hanya karena dipuji. Aku kasih tahu, mereka semua itu orang jahat. Jangan sampai tertipu. Apapun yang mereka katakan, jangan percaya. Semua perkataan mereka harus dibalik, paham? Dibalik? Ya. Aku peringatkan kamu, Lu Xiaolu. Jangan sampai dibeli oleh mereka. Sudah, cepat selesaikan pekerjaanmu. Kakak ipar. Mama bikin makan siang untukmu. Dia bilang kamu sibuk pasti lupa makan. Maaf ya, Kak. Sebenarnya Mama sangat menyayangimu. Dia bilang begitu supaya kamu dan ayah berbaikan. Dia nggak tega kehilangan menantu sebaik kamu. Cuma dia agak kolot dan tradisional. Lagi pula, kalau nggak mau punya anak, aku bisa bantu punya 2 anak untukmu. Jangan marah lagi sama Mama. Dasar babi, mau bantu punya 2 anak. Makasih ya. Santai, aku nggak marah sama Mama. Aku malah bersyukur. Xiaolu, kita belum pernah jadi ibu. Jadi nggak paham perasaan seorang ibu. Urusan punya keturunan, buat kita mungkin nggak penting. Atau hal yang masih jauh. Tapi buat Mama, ini lebih penting dari nyawanya. Dengan sifatnya yang keras, sampai bisa mengeluarkan kata-kata itu. Pasti dia sangat bimbang. Pak MU, Anda datang. Bu, maaf merepotkan Anda datang jauh-jauh. Ah, nggak apa-apa. Aku sudah kumpulkan tetanggaku. Kamu, jelasin ke mereka APA ITU Autism. Supaya kalau ketemu Yuansin dan Manon di jalan, mereka bisa lebih baik ke mereka. Baiklah, pasti. Ngomong-ngomong, tadi Anda telepon bilang, Putau nggak jadi ke Amerika? Ada APA? Aku kasih tahu. Ceritain cepat, ayo kita masuk kelas dulu. Nanti aku ceritain pelan-pelan. Ada tetangga kita yang namanya Putau. Ada masalah mobilnya. Nyetir. Cepat turun, ini mobil direktur. Sopir Chen, ayo jalan. Wah, si gadis sujud ini punya muka besar ya. Itu kan mobil direktur. Apa hubungannya dengan direktur? Hubungan APA? Hubungan terselubung di kantor lah. Apa hubungan terselubung? Kalian tahu apa? Dia kan itu yang itu direktur.
Itu loh, yang itu masa nggak tahu? Nggak usah tanya lagi deh. Dia itu, yang itu direktur. Yaitu selingkuhan. Xiao Dong, cepat sedikit. Minggir! Minggir! Daji, Koba, jangan bicara. Daji, Sepet. Daji, Koba. Bantu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sin, sudah nggak apa-apa ya? Sin, jangan nangis lagi ya Sin. Kasihan sekali. Putao, tenang saja, kalau ada masalah bilang saja pada kami. Kami pasti akan berusaha membantu. Terima kasih ya, terima kasih, Putao. Pudao. Jangan marah ya. Maaf. Ayo kita keluar dulu, terima kasih ya, terima kasih. Yang itu direktur. Yang mana? Ya itu loh, yang mana? Jelasin dong, selingkuhan. Lagi ngomongin apa nih? Kalian ada yang tahu Putao di mana? Halo. Tahu Putao di mana? Nggak tahu. Ada APA? Putao nggak masuk kerja siang ini. Aku dengar dari karyawan bawah. Putao pergi naik mobil direktur. Ada apa lagi? Ada juga desas-desus. Katanya Putao dan direktur. Kerjakan apa yang sudah kuperintahkan. Clear. Ya.
Kakak putau. Kakak putau. Kakak putau. Kakak sudah baik, kakak sekarang lapar. Sinsin masak untuk kakak ya. Hari ini Rabu, aku mau makan telur dadar tomat. Kakak Yuan Wang mau makan nasi goreng ham. Kakak Putao mau makan apa? Kakak Putao makan keduanya. Kakak Putao makannya banyak banget. Makan banyak baru ada tenaga. Kita harus hidup dengan baik. Hidup untuk ditunjukkan ke orang itu. Guru MU. Keterampilan memotongnya bagus sekali. Memasak adalah keahlianku. Sepertinya hari ini aku beruntung bisa makan enak. Tante, lihat aku. Lihat caramu mencuci sayuran. Suamimu juga beruntung bisa makan enak. 7 tahun yang lalu, anak diagnosis autism. Ayahnya tidak menerima kenyataan. Depresi dan bunuh diri. Maaf ya. Tidak apa-apa. Aku tidak pandai bicara, Putau. Sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu, meskipun aku tidak mengenalmu. Tapi aku juga pernah marah sepertimu. Benar-benar menolak bantuan siapapun. Sampai akhirnya aku sadar, emosiku ini memberi pengaruh sangat buruk pada Mumu. Mumu adalah anakmu. Ya. Zingson, kemari. Aku tidak membawa Mumu. Bermain bersama Yuan Wang dan Yuan Xin. Boleh, beritahu aku Mumu suka makan apa. Aku akan masakkan untuknya. Lihat, sebenarnya memberi dan menerima itu sangat sederhana. Hubungan antar manusia juga sebenarnya sederhana. Ketika kamu dikendalikan oleh amarah dan dendam, orang di sekitarmu juga akan terpengaruh, kan? Yang kembali padamu juga emosi negatif, sehingga semuanya semakin buruk, seperti kata pepatah. Minum air dingin saja gigi bisa tersumbat. Sebenarnya, ini adalah efek domino dari pola pikir. Aku tadi tidak seharusnya marah. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Setiap orang pasti pernah marah dan kesal. Apalagi kamu. Tekanan hidupmu terlalu besar. Jangan lihat aku sekarang bicara denganmu, sangat rasional. Aku juga tidak bisa mengendalikan. Lalu bagaimana? Tante, kamu cantik sekali. Aku suka kamu. Sin sangat manis. Mereka adalah guru terbaik kita. Belajar mencerna emosi negatif. Buat diri sendiri bahagia. Tidak akan kuberikan padamu. Tapi aku bukan penderita autisme. Kebahagiaan. Sulit sekali. Sudahkah ketua kembali? Sudah, di belakang. Terima kasih. Yuan Weigyo. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon hari ini? Kenapa Putao naik mobilmu hari ini? Tahukah kamu bagaimana seluruh perusahaan membicarakan hubungan kalian berdua? Kamu masih merasa tidak cukup kacau? Aku bertahu kamu, Yuan Weigyo. Hari ini dia menantangku, besok akan mempermalukanku. Dia sedang mengancamku, kamu tahu? Sekretaris Su ini, bisakah dipercaya? Aku tidak percaya orang-orang di sekitarku. Aku butuh seseorang yang setia padamu, bisa diandalkan. Memiliki banyak kenalan di luar. Lebih baik pernah berurusan dengan preman. Aku sudah periksa arsip Sekretaris Su, cukup cocok. Hanya saja tidak tahu, apakah dia setia padamu? Bisakah kamu mengendalikannya? Aku pernah berbuat baik padanya, dia juga punya aib di tanganku. Seharusnya tidak masalah, katamu?
Kamu lihat dulu ini. Sebagian besar dari mereka adalah penjudi, preman, dan pedagang kecil. Semua teman-teman Ludas He. Ludaji. Putao adalah anak yang setia kawan. Dan rajin. Aku mengerti. Penjudi mudah dijebak. Vegetable Ludaji terjebak dalam perangkap ini. Putao pasti akan membantunya, tapi perangkap ini tidak bisa dibantu oleh Putao. Dan kita bisa mengendalikan, semua orang dalam perangkap ini adalah teman-teman Ludashi. Tidak ada kaitannya dengan kita. Ludashi juga suka berjudi. Jadi Putao tidak akan curiga pada kita. Nanti, meskipun Putao tidak menyerah, keluarga Lu pasti akan meminta bantuan. Baik, aku yang urus ini. Xiaoya, cukup ajak dia berjudi saja. Jangan khawatir, aku bisa atasi. Aku tahu batasanku. Kamu pergi juga nggak bisa bantu apa-apa. Kalau waktu itu aku ada, nggak bakal terjadi hal begini. Putao harus melewati rintangan ini. Dasar anak ini. Harus apaan sih? Nggak ada yang harus. Dasar otak Yudang. Udah aku jelasin panjang lebar, masih nggak ngerti juga? Kamu cuma bisa bantu dia sementara, nggak seumur hidup. Kenapa nggak bisa? Aku mau rawat dia seumur hidup. Aku nggak mau cerai. Kalau kamu nggak setuju, anggap saja aku bukan anakmu. Lu Daoji. Tuan Yuda Emo. Halo, belum pulang kerja? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kamu pikir perusahaan ini milik keluargaku? Siapa suruh perusahaan ini emang milik keluarga kita? Kenapa Putao nggak masuk kerja? Tuan muda, aku mohon, kalau nggak ada urusan jangan ganggu aku. Cepat pergi. Kalau ada masalah, bisa bilang sama aku. Aku bisa bantu. Kamu bantu? Malah kebalik, bantu-bantu malah bikin ribut. Kamu mau bikin ribut? Kamu jahat. Aku lapor ke mamamu dan tunanganmu. Jangan cari-cari masalah dengan kakak iparku, nanti aku. Mamaku dan Han. Manajer Xiaolu. Tolong jangan percaya rumor. Han Peijia bukan tunanganku. Ngerti? Kenapa mereka cari masalah sama Putao? Kamu tahu? Beneran nggak tahu atau pura-pura? Pura-pura apaan? Kalau pura-pura, aktingmu dapat Oscar deh. Apa? Kalau beneran nggak tahu. Nggak. Gaya kamu keren, tapi kok otaknya kayak otak udang. Aku otak udang? Aku. Jangan ganggu aku kalau nggak ada urusan. Jangan tanya-tanya aku terus, otak udang. Halo, ini abang dan adikku. Kamu jaga mereka di rumah siang hari. Mereka kadang suka teriak-teriak. Sinsin anak baik. Mereka kadang-kadang suka berteriak atau bersuara. Sinsin yang baik, kembalilah. Maaf ya, minta maaf. Sinsin baik tidak. Bukannya kamu janji sama kakak? Jadi anak baik. Hello. Ini kakak dan adikku. Kamu jaga mereka di rumah siang hari, lalu. Sinsin. Halo. Ini kakak dan adikku. Lalu kamu siang hari di. Sinsin, kamu datang sini. Kamu nurut, siang hari di Sinsin. Halo, ini aku. Jam 6 pagi sampai jam 7 malam, tidak boleh tinggal di rumah. Sinsin, mereka tidak terbiasa ada orang asing di rumah. Itu. Asal tidak mengganggu rutinitas hidup mereka. Sebenarnya mereka sangat baik dan penurut. Kamu hanya perlu temani adikku sesekali, lari-lari atau main-main saja. Tidak masak, tidak bersih-bersih, tidak cuci baju. Siang hari harus ada waktu istirahat, jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Tepat waktu masuk dan pulang kerja. Lebih waktu harus bayar tambahan. Libur hari besar harus istirahat, kalau tidak libur bayar double. 3.000 sebulan. Oke.
Halo, Pak Supir. Mobilnya sih familiar, orangnya kurang kenal. Anaknya Yuan Weigu, yang waktu itu sama istri kakakku itu. ITU. Halo, selamat pagi. Ada waktu? Aku mau traktir makan. Bol, tapi harus kerja dulu. Antar makanan. Sekalian lihat kakakmu ada di sana atau tidak. Kakakku pergi cari istri kakakku. Dia mau putus hubungan ibu anak denganku. Ludaze hebat juga. Kalau dia ada di sana, aku tenang. Bukannya kamu takut mereka bersama? Ku tahu bisa membujuknya pulang. Jaga mulutmu ya. Jangan bikin masalah buat istri kakakmu. Aku segitunya juga. Santai saja. Ayo, Pak Supir. NK. Nanti kalau ada waktu, aku benerin mobilmu. Mobil bagus begini, kok tidak dirawat? Buat kamu buta. Sopir, jalan. Aku benar-benar gak tahu bagaimana yang bikin dia marah. Sering dimarahin tanpa alasan. Apa ada yang gak enak dipandang buat dia? Kamu beneran gak tahu kenapa Putao benci sama kamu? Aku gak tahu. Kamu gak tahu hubungan Putao sama kamu. Bodoh banget. Apa? Kepalaku kenapa? Anting. Laki-laki kok pakai anting? Dia paling benci yang gak jelas gender. Aku ini. Sok kaya. Ngapain selalu pakai merek mahal? Takut orang gak tahu berapa harga kamu, ya? Terus, Putao paling gak suka lihat orang gak serius kerja. Meskipun perusahaan ini punya keluargamu, kamu gak boleh baru datang kerja siang hari. Sore minum kopi langsung pulang. Ada 3 hal yang paling dibenci Putao. Pertama, benci diremehkan. Kedua, benci gak bertanggung jawab. Ketiga, benci dapat hasil tanpa usaha. 3 hal ini semua ada di kamu. Aku gak pernah meremehkan dia. Terus, ngerjain orang cacat. Kapan aku? Di bandara, berantem sama kakakku Ludashi. Kakakmu itu penyandang disabilitas. Ya ampun. Yang perlu dikatakan udah aku sampaikan. Kamu introspeksi diri deh. Depan belok, berhenti aja. Aku bisa anterin sampai depan rumah Putao. Kalau Putao lihat kamu, dimarahin juga aku nggak peduli. Marahin aku? Muka sih lumayan, kok pasangannya babi. Turun aja. Kawan Daji, kok kamu di sini? Bawa makanan? Cepat kasih, lapar banget. Kalau kamu makan, Putao mereka makan apa? Nih buat kamu. Mama bilang, kamu mau putus hubungan ibu anak sama dia? Kawan Dashi, aku ngerti perasaanmu. Tapi aku sama sekali nggak dukung tindakanmu. Apalagi kalau sampai Putao tahu. Dia pasti bakal marah besar sama kamu. Jangan pernah lagi bahas ini ya. Soal ibu nanti kita kasih tahu pelan-pelan. Lihat, dia masih ingat kakak ipar aku kan? Masuk ke dalam rumah. Aku nggak masuk deh. Masuk juga nggak tahu mau ngomong apa. Hari ini kamu temani dia aja. Besok aku jemput kamu. Kamu mau pergi kemana? Cari tempat makan dan tidur. Hello, Molly ya? Kalau gitu aku nggak pulang, kamu traktir ibu aku makannya. Permisi. Dasar kurang ajar dorong-dorongan.
kamu dorong lebih kuat, mereka gak bakal bisa dorong balik. Ayo permisi minggir dong. Maaf. Sebentar lagi habis. Kamu bisa nggak sih? Permisi. Sudah. Terima kasih. Sudah permisi, maaf. Lumayanlah. Ini sayuran hasil rebutan kamu. Aku udah maksimal. Maksimal apanya? Cuma segitu doang tenaganya. Kalau Putao yang di sini, 2 keranjang ini udah penuh dari tadi. Putao juga di sini rebutan sayur. Ripat dong. 3 kamu digabungin nggak nyampe setengah dia. Terus anak kamu malah mau cerai sama dia? Ini urusan kamu apaan sih? Sayap ha? Dasar gadis bego otak udang. Aku tanya kamu, kenapa kamu begitu perhatian sama Putao? Aku suka dia. Putao kan udah punya suami dan keluarga. Ini namanya selingkuh, kamu pelakor tahu nggak? Kenapa aku nggak boleh suka dia? Aku pelakor apanya sih? Aku nggak sempit pikiran kok, Pak. Anak kamu kan juga mau cerai sama dia? Kan belum resmi cerai. Keluarga kamu kok gini-gini semua sih? Emangnya kalian ini orang apa sih? Nggak. Dua bocah kecil udah tidur. Capek banget. Salah sendiri, disuruh pulang gak mau. Kamu pulang kasih tahu ibu, gak usah masakin aku masak sendiri. Ngomong sendiri aja. Si nenek udah bilang, dia mau rawat kamu sampai mati. Kalau kamu tidak membiarkannya melakukannya, pasti hatinya sangat sedih. Nenek merasa bersalah. Dia takut kamu marah, ini karanya minta maaf. Kamu pulang dan bilang ke ibu, aku benar-benar tidak marah padanya. Siapa yang percaya? Di sini tidak perlu pura-pura kuat. Mau menangis ya menangis, mau tertawa ya tertawa. Ayo. Aku sekarang tidak ingin menangis atau tertawa. Aku hanya ingin tidur. Aku tidak bisa pergi. Kalau kamu biarkan aku pergi, Ludasi pasti akan memukulku. Aku benar-benar lelah. Kakak ipar, ada satu hal yang harus aku sampaikan padamu. Aku melakukan hal buruk. Siang tadi kamu tidak naik mobil ayahmu, kan? Banyak rekan kerja yang melihat. Mereka membicarakan hubungan kalian. Aku tidak tahan mendengarnya. Aku bilang kau adalah ketua Yuan. ITU. Apa? Itu. Lucia Ulu, tenang. Tenang. Aku salah. Aku tidak bermaksud begitu. Mulutku ini kan kamu sudah tahu. Saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah putri dari ketua Yuan. Tapi aku pikir tidak boleh, akhirnya jadi begitu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Coba pikir. Tujuan kita ke perusahaannya untuk apa? Kita ingin membuatnya tidak nyaman. Dia tidak berani bilang kamu adalah putrinya. Betapa kesalnya dia. Dan si cumi tua itu, pasti kesal setengah mati, kan? Mereka belum mati kesal, aku duluan yang mati karena kamu. Mulutmu ini bagaimana sih?
Kamu bodoh ya? Aku menyerah. Aku bodoh, sudah jangan marah ya. Ya. Kamu sudah pulang? Manajer Han, tolong kenakan bajumu, terima kasih. Kenapa? Kamu kan sudah pernah melihat Sok Suci. Ya tapi itu dulu, tolong hargai dirimu. Dan aku sudah bilang, antara kita. Sudah, waktunya sudah malam. Aku juga lelah. Baru beberapa hari tidak membereskan, sudah berantakan begini. Baju kotor aku antar cuci, alarm sudah kuatur jam 7. Besok pagi jam 7 lebih 10, aku akan telepon untuk membangunkanmu. Sarapan sudah kubuat, tinggal dipanaskan di kulkas. Malam ini kamu istirahat lebih awal ya. Kemarilah bantu aku. Besok jangan sampai terlambat. Nanti karyawan lain bergosip. Halo ibu, ada apa? Sedang bersama. Baik. Ibuku menanyakan kabarmu. Bu, dia juga menanyakan kabarmu. Katanya ada waktu akan berkunjung. Bu, di sini terlalu berisik. Nanti saja ya, aku tutup dulu. Halo. Nggak mau. Nggak ngerti apa? Tanker, ER go. Mulai sekarang siapa yang ajak main kartu, dia cucuku.